Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji dan puja beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa bisa mengaji pada malam hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bahwa umatnya dari alam kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sebelum kita mulai ngaji, kita bertawasul pada guru kita Abah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sekarang dibuka tafsir angkamnya Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Sudah semua? Sudah. Kita baca bareng-bareng ya? Atau 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Sekarang arti perpotong saya Arabnya, kalian artinya ya? Ya ayyuha Wahai nabiyyu Nabi, kulli azwajika katakanlah kepada istrimu wa banatika dan anak-anak perempuanmu wa nisa'il mu'minina dan perempuan-perempuan yudnina mereka menutupi alaihinna atas mereka min jalabibihin dari baju-baju mereka. dalika Itu adna lebih dekat ayyurafna untuk mereka dikenal, wala yu'dain maka mereka tidak diganggu. wa kana Dan adalah Allahu Allah ghafurun Maha Pengampun, rahiman. Maha Penyayang. Arti keseluruhannya Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita mukmin, mereka menutupi atas mereka dari jilbab-jilbab mereka. Itu lebih dekat untuk mereka dikenal, maka tidak mereka diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Ahzab. Dirukan. Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. di
Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika. Di sini wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu. Jadi di sini panggilan untuk nabi. Dikiaskan pada nabi adalah suami laki-laki kayak gitu. Katakanlah kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu. Wajib bagi laki-laki menyampaikan kepada perempuan-perempuan atau istri untuk menjulurkan jilbab mereka. Jadi yang wajib menyampaikan untuk menutup aurat yaitu wajiban suami, kakak kepada adik perempuannya. Nah, itu pintar. Juga laki-laki di bumi ini juga wajib memberitahu ke perempuan-perempuan di luar sana. Laki-laki berkewajiban untuk membina perempuan. Allah mewajibkan orang-orang muslimah untuk menutup auratnya agar kehormatannya terjaga dari pandangan yang menyakitkan, kata-kata yang menyengat, dan jiwa yang sakit dan niat jahat laki-laki yang tidak berakhlak. Jadi ini keunggulan kita menutup aurat adalah bisa terjaga dari pandangan-pandangan yang jelek. Kalian pernah mendengar nggak kalau perempuan keluar rumah itu ditindak oleh setan. Nah itu kalau kita sudah menutup aurat, sudah menjulurkan jilbab kayak gitu, itu bisa lah tertutupi sedikit. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa setan itu tetap menghiasi kita. Dan juga dengan kita menutup aurat, kita terhindar dari perkataan-perkataan yang jelek di luar sana. Misalkan contohnya ya sering kita dengar apa ya, kata-kata yang laki-laki yang menyengat itu kayak cuit-cuit gitu. Bisa nggak gini? Assalamualaikum Bukti kayak gitu. Kayak itu salah satu contoh laki-laki yang di luar sana yang menggoda gitu. Tapi nggak tergoda. Alhamdulillah masih tergoda. Masya Allah. Lanjut ya. Wanisa ilmuhina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wajib menjulurkan jilbab sampai dada, sehingga dada ditutupi dari atas sampai bawah. Jadi bukan hanya sekedar jilbab tutup rambut aja, tapi wajib menutup seluruh dada. Ya nggak nama. Kenapa kita disuruh untuk menutup sampai ke dada? Karena itu termasuk memperlihatkan aurat kita. Kan kalau misalkan jilbab diginiin, nah terbuka meskipun udah pakai baju pasti ada yang perhatian gitu. Makanya jilbabnya disuruh menjulurkan ke dada biar tertutup sempurna. Rata gitu ya Mbak. Ya. Kalau misal pergi kuliah, pergi amal soleh minimal pakai jarum. Kalau nggak ada jarum, ya jepit gitu loh, beros gitu. Biar nggak terbawa angin. Ditali bisa. Ya ditali juga boleh. Sekreatif kalian. Untuk tidak ada. Karena perintah Allah itu bukan jilbab yang terikat. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan kayak gitu. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa jilbab itu dari apa ya namanya, cara berpakaian yang benar itu yaitu dengan tidak nerawang, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, sama tidak menyerupai laki-laki. Di dalam lagu Qur'ani juga sudah jelaskan ya, di dalam lagu Qur'ani lagu jilbab. Nanti kita nyanyikan bareng-bareng nanti. Ada di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW bersabda, kadang-kadang wanita berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat. Maksudnya gimana? Maksudnya di dunia emang dia berpakaian, tapi dia tidak memperhatikan nerawang apa enggaknya, membentuk dia ketat apa enggaknya. Kayak gitu itu termasuk nanti telanjang di akhirat. Meskipun di dunia aku udah menutup aurat gitu kan, terus dia pede gitu keluar, udah, tapi dia nggak tahu sebenarnya itu bukan tidak
dia menutup aurat sempurna dengan sempurna. Padahal yang diperintahkan oleh Allah bahwa yang menutup aurat itu yang dengan baju yang longgar, terus yang tidak menerawang. Lanjut ke potongan ayat dalika adana ayyurafna fala yudayan. Penampilan pakaian Islami adalah menunjukkan dia orang Islam. Nah, ini kita berpakaian berjilbab, memakai baju yang panjang itu termasuk dalam menunjukkan kita orang Islam. Maksudnya ciri khasnya orang Islam sudah terlihat gitu kalau kita pakai jilbab. Nah, kalau yang buka jilbab, apakah kamu tahu itu orang Islam apa enggaknya? Kan nggak tahu. Nah, kalau kita udah memakai jilbab, otomatis mereka udah mengenal kita sebagai orang Islam. Itu maka kita sebagai orang Islam berusaha untuk selalu menutup aurat. Kalau kita sudah berjilbab, otomatis hati kita juga mencakupi baik. Maksudnya hati kita juga akan baik. Kan zahir kita kan terlihat baik. Gak mungkin zahir kita baik terus batin kita jelek. Gak mungkin dia mau berjilbab kalau hatinya masih jelek. Pasti karena dia hatinya udah baik, makanya dia mau berjilbab. Kayak gitu. Paham nggak? Ya. Terus lanjut. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kita berpakaian Islami bukan mengharap pujian dari orang, tetapi hanya karena mengharap ampunan dan bimbingannya. Nah, kita berjilbab ini karena apa? Karena perintah Allah. Bukan karena aku pakai jilbab jadinya cantik. Ikut tren-tren. Tren-tren kayak gitu kan biar kayak gini ngelipat pakai pasmina. Enggak, tetapi kita memakai jilbab karena perintah Allah. Semoga dengan kita memakai jilbab ini kita dapat ampunan dan ridhonya Allah. Amin. Karena kita masuk surga itu bukan karena amal kita, karena perbuatan baik kita, tetapi karena ridho dan ampunan Allah. Kayak gitu. Sekarang kita nyanyi ya, nyanyi jilbab. Ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Jilbab julurkan ke dada, tutupi seluruh tubuh. Jilbab julurkan ke dada, tutupi seluruh tubuh. Lihatkan wanita baik agar terhindar
dilanjutkan di ngajinya di channel selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.